Pembawa acara TV Kanada, Lainey Lui, tentang pendaftaran militer BTS menjadi viral. Reporter televisi Kanada, Lainey Lui, menjadi viral di Twitter untuk komentarnya baru-baru ini tentang BTS dalam sebuah episode serial bincang-bincang harian CTV The Social yang ia bawakan bersama. Panel wanita berbicara tentang BTS setelah pengumuman rencana mereka untuk menjalani wajib militer Korea Selatan. Lui menjelaskan betapa bangganya dia menyaksikan konser Yatu Kam In Busan baru-baru ini. Aku merasa merupakan suatu kehormatan untuk dikaitkan dengan fenomena global ini. Aku akan mengatakan, aku senang aku bangun jam 4 pagi pada hari Sabtu pagi untuk menonton konser gratis langsung mereka di Busan. Dan mereka tampil sebagai bagian dari upaya Busan untuk menjadi kota tuan rumah World Expo 2030 sebagai duta besar untuk negara mereka. Jadi itulah seberapa banyak Korea membutuhkan BTS untuk tawaran ini. Dan itu memberitahu kamu apa nilai grup ini bagi negara itu. Tapi juga dalam banyak pendapat kami tentang budaya dan hiburan di seluruh dunia, kata Lui. Lui berbicara tentang betapa berpengaruhnya BTS, jadi dia kemudian ditanya, apakah menurutmu band itu mereka dapat menggunakan semacam kekayaan dan kekuasaan mereka untuk dikecualikan karena sepertinya mereka memutuskan untuk tidak melakukan itu? Lui menyebutkan semua hal luar biasa yang telah dicapai BTS, bagaimana mereka berdampak pada Korea Selatan secara sosial dan ekonomi dan lain-lain. Jadi mereka punya argumen yang bagus untuk pengecualian kalau mereka mau. Mereka pasti bisa mengajukan pengecualian, artis lain telah dibebaskan sebelumnya, dan ini karena aku baru saja memberitahu kamu apa dampak budaya yang telah mereka buat untuk Korea Selatan di seluruh dunia. Juga mereka membawa sekitar 3,5 hingga 5 miliar dolar ke ekonomi Korea Selatan, dan mereka telah berkolaborasi dengan PBB. Mereka menyumbangkan 1 juta dolar untuk Black Lives Matter. Seperti yang kupikir di antara artis papan atas untuk disumbangkan, mereka diundang ke Gedung Putih untuk berbicara tentang inklusi dan representasi. Maksudku, ini adalah kekuatan ekonomi dan sosial band ini. Jadi, yang lain mengusulkan agar BTS memilih untuk mendaftar meskipun sebenarnya untuk menyampaikan pesan kepada sesama pria Korea. Mereka berkata, mungkin mereka memilih untuk melakukan ini sebagai tugas pribadi atau juga hanya pesan untuk pemuda di negara asal mereka. Lui setuju dengan itu. Lui mengatakan, berikan contoh kepada pria Korea lainnya yang seperti kalau BTS bisa melakukannya, kita semua harus melakukannya, kata Lui. Lui juga memberikan sambutan hangat. Dia berkomentar tentang bagaimana artis barat cenderung menggunakan ketenaran mereka untuk mengambil keuntungan dari situasi. Sementara BTS tetap rendah hati dan memenuhi tugas mereka sebagai warga negara Korea. Lui mengatakan, dan sejujurnya, dapatkah kamu membayangkan artis barat melakukan ini dan tidak memainkan kartu hak istimewa? Tidak seperti kami membawa uang sebanyak ini ke negara. Kami telah melakukan ini, kami telah melakukan itu, memberi kami izin. Faktanya adalah bahwa mereka telah memilih. Ketujuh artis ini mengatakan bahwa mereka sedang menghentikan karir mereka di puncak karir mereka. Lui sangat bangga dengan keputusan BTS untuk mendaftar dan dia berjanji untuk tetap bersama mereka sepanjang waktu. Host mengatakan, untuk lebih jelasnya, Amerika Serikat tidak punya wajib militer, tapi Lui menjawab, tentu saja, tapi mereka menggunakan pas untuk sampai ke garis depan toko donat. Jadi, bagaimanapun itu sebabnya kami mencintai mereka, kenapa kami tetap setia, dan 2025 bangtan selamanya, aku akan berada di sana. Klip ini menjadi viral di Twitter dengan lebih dari 60.000 tampilan di saat penulisan. ARMY 100% setuju dengan semua yang dikatakan Lui. Yang kedua, fans mempertanyakan mungkin HYBE salah mengelola rilisan solo J-Hope. J-Hope baru-baru ini melakukan debut solo ikoniknya dengan Jack in the Box dan membuat ARMY kagum dengan bakatnya. Dia menyusun, menulis, dan memproduksi album, memunculkan ide konsep dan merchandise, dan bahkan memilih untuk bergerak maju dengan listening party dan berbagai acara solo sebagai bagian dari promosi. Diundang secara pribadi oleh Lollapalooza, debut solo J-Hope meninggalkan jejaknya di dunia sebagai artis yang mengagumkan dan kekuatan yang harus diperhitungkan. Tapi, beberapa penggemar baru-baru ini mempertanyakan sisi promosi HYBE dan Big Hit Music dan telah mencantumkan kekurangan mereka selama promosi album dan tagar tren di Twitter termasuk #JusticeForJP dan #CDs4J-Hope. HYBE sebelumnya dikritik karena menguji strategi ESG mereka yang menunjukkan pertimbangan mereka terhadap masalah lingkungan dan sosial dengan debut solo J-Hope. Segera setelah itu, pengumuman buku resep BTS HYBE dirilis sebagai barang dagangan fisik dan dikritik karena bertentangan dengan strategi ESG mereka yang baru saja mereka usulkan dengan nyaman untuk album J-Hope. Membuat penggemar percaya bahwa tujuan utama HYBE adalah untuk mendapatkan skor tinggi dalam manajemen ESG.
Melalui live stream, J-Hope yang merinci seluruh proses pembuatan album, dia tidak pernah menyebutkan kenapa dia hanya membuat album digital. Ini dikombinasikan dengan pernyataan ESG Hype menunjukkan bahwa pada akhirnya bukan pilihan J-Hope untuk hanya membuat album digital. Selain itu, penggemar kecewa karena kolaborasi artwork album kaos J-Hope yang menarik hanya ada sebagai sampul album digital. Tapi masalah ini melampaui rilis fisik. Niat Hype untuk mempromosikan album J-Hope awalnya sebagai mixtape dapat dilihat melalui label merchandise mereka, dan bahkan melalui tweet dari Weverse Shop yang dengan cepat dihapus. Penggemar juga mempertanyakan kurangnya promosi media sosial di mana Hype dan Big Hit Music gagal memasukkan jadwal promosi atau mengubah header atau foto profil media sosial mereka dalam promosi Jack in the Box. Postingan terbaru ARMY Korea tentang masalah ini menjadi viral di forum Korea Daku, merinci berbagai contoh yang telah ditunjukkan oleh penggemar internasional. Tahun ini BTS merayakan ulang tahun ke-10 mereka, tapi mereka tidak pernah menyebutkan secara resmi bahkan sekali bahwa J-Hope akan mempromosikan solonya. Sementara itu pada bulan Juli, J-Hope punya album full length pertamanya. Album debut J-Hope, Jack in the Box, semuanya disusun, ditulis, dan diproduksi olehnya. Total ada 10 lagu. Tapi Big Hit yang pertama tidak pernah memposting tentang perubahan rilis album di tweet, dan mereka juga tidak mengubah header atau gambar profil mereka. 2. Tidak merilis jadwal untuk tanggal rilis. 3. Album fisik terjual 2 minggu setelah rilis digital. 4. Pada hari mereka merilisnya di radio Amerika Serikat, mereka tidak mengirim file musik digital. Jujur, bahkan ketika radio memintanya, mereka tidak melakukannya. Yang lebih sulit untuk dipahami adalah mereka tidak punya album fisik tapi hanya satu jenis album digital. Jadi karena mereka tidak punya album fisik, J-Hope tidak bisa masuk Billboard 200. Banyak dari tanggapan netizen yang bersimpati dengan penyebabnya dan menulis, ini album solo pertamanya, tidak ada album fisik, memang agak begitu, bukankah sudah pasti bahwa kamu harus memilikinya? Yang lain menulis, apakah orang benar-benar berpikir mereka melakukan itu untuk lingkungan? Apakah mereka setidaknya harus mengubah spanduk Twitter atau gambar profil mereka? Apakah kamu tidak penasaran tentang itu? Yang lain menulis, aku bilang mereka harus meninggalkan Hype. Apakah menurutmu ada perusahaan yang layak untuk bangsa di negara kita? Nilai anggotanya pasti gila. Yang lain menulis, hal yang paling membuatku kesal adalah mereka tidak mempromosikannya sama sekali dan mereka bahkan tidak mengubah foto profil mereka. Aku bisa mengerti kamu dan mereka sangat menyebalkan. Masalah promosi Jack in the Box oleh Hype telah membuka berbagai diskusi di antara para penggemar, mempertanyakan bagaimana perusahaan memperlakukan artis mereka dan apa yang dapat mereka tingkatkan ke depan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.